Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Wilayah Ilahi Timur, alam lagu salju. Alam dewa masih gemetar setelah tindakan Yun Ce. Bagian utara wilayah Ilahi Timur adalah salah satu tempat pertama yang diserang, sehingga asap gelap pertempuran masih tertinggal di udara. Hanya Snosong Realem yang masih tetap dingin, sunyi, dan tenteram, sama seperti sejak zaman kuno. Mu Xuanyin perlahan melangkah ke wilayah suci Ice Phoenix. Tidak ada yang berubah, tetapi baginya seolah-olah seumur hidup telah berlalu, karena hatinya tidak lagi hanya milik dunia yang diselimuti salju abadi ini. Salju berterbangan dengan liar di udara saat angin badai salju tampak bergegas menyambutnya. Mereka menari di sekelilingnya seperti sekelompok peri es, berputar-putar di sekitar jubahnya seperti kupu-kupu di sekitar bunga. Saat dia mengikuti aura paling familiar itu, kaki Mu Xuanyin dengan lembut membawanya ke Ice Phoenix Secret Hall, tempat yang paling dia kenal, tempat yang dulunya hanya miliknya dan Yun Ce. Ah! Teriakan kaget terdengar di udara saat Mu Feixue bangkit berdiri dan dengan bodohnya menatap sosok surgawi yang sepertinya telah keluar dari mimpi dan muncul di depan aula suci. Matanya yang sedingin es tampak berkabut saat dia dengan lembut berteriak, "Master Sekte!" Mu Bingyun telah berdiri di depan kolam dingin yang dihiasi bunga roh bulu es. Ketika dia merasakan aura itu, tubuhnya berputar secepat kilat. Tatapan kedua saudara perempuan itu bertemu, pemandangan Mu Xuanyin langsung menenggelamkan semua yang ada di mata Mu Bingyun. Bahkan tubuhnya tampak kabur menjadi kabut es yang menyebar dengan ganas. "Kakak, kakak!" Sambil menangis pelan, dia terjun ke pelukan Mu Xuanyin, orang yang dia rindukan siang dan malam. Saat dia terjun ke pelukannya, Mu Bingyun mulai menangis seperti anak kecil. Air mata sedingin es mengalir dalam suaranya yang dingin, saat tetesan es kecil mulai terbentuk di jubah mereka. Wilayah Ilahi Barat, alam Dewa Naga, domain Dewa Naga, aula suci Dewa Naga. Di tempat yang dulunya merupakan tempat paling agung dan suci di alam dewa ini, orang tidak bisa lagi melihat kulit atau rambut para penguasa naga dan dewa naga yang biasa berjalan bebas di area ini. Seluruh wilayah dewa naga yang luas tidak berisi sosok seekor naga pun. Mereka semua telah diusir oleh dunia Qilin beberapa hari yang lalu. Kekayaan besar yang telah dikumpulkan oleh alam Dewa Naga selama 1.000.000 tahun sebagian besar tersembunyi di bawah wilayah Dewa Naga. Penghalang yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan dihancurkan oleh alam Qilin saat mereka bergerak menuju tujuan mereka. Terlebih lagi, kekayaan yang sangat besar ini tentunya bukanlah sesuatu yang dapat dihitung dalam waktu singkat. Luasnya jauh melebihi imajinasi rata-rata. Alam Dewa Naga benar-benar sesuai dengan namanya. Hanya dalam beberapa hari saja, jumlah sumber daya yang telah aku hitung telah melampaui jumlah total yang dimiliki oleh 3 kerajaan di utara. Qiu Yao mengambil batu giok spasial berbentuk mutiara sambil melanjutkan dengan sikapnya yang lambat dan tidak tergesa-gesa. Hanya dengan mengambil beberapa harta karun dari tempat ini akan memungkinkan saya untuk mengadakan selusin upacara penobatan besar, yang akan sangat mewah dan mewah sehingga akan bergema selama berabad-abad. Sepertinya jumlah yang saya perkirakan sebelumnya terlalu kecil. Perbedaan antara wilayah Ilahi Utara dan 3 wilayah Ilahi lainnya benar-benar seperti perbedaan antara surga dan neraka. Kemiskinan di wilayah Ilahi Utara disandingkan dengan kekayaan dan banyak hal di 3 wilayah lainnya, kesenjangan sumber daya yang sangat besar ini akan memicu kemarahan setiap praktisi kegelapan, dan Qiu Yao tidak terkecuali. Qianye Yinger mendengus dingin sambil meliriknya. "Kamu akan menjadi permaisuri agung dari seluruh alam dewa,
seseorang yang memiliki kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Segala sesuatu di alam semesta adalah milikmu untuk dikendalikan, jadi mengatakan hal seperti itu saat ini sungguh membosankan dan tidak ada gunanya. Qiu Yao menjawab dengan suara lembut dan anggun, dibandingkan menjadi permaisuri, aku lebih suka menjadi selir kekaisaran yang bisa melayani Tuan Iblis tanpa rasa khawatir atau peduli, seseorang yang bisa fokus menggodanya dan berusaha mendapatkan kebaikannya. Siapa yang peduli jika aku hanya menjadi selir biasa? Dia menatap tajam ke arah Qianye Yinger. Qianying, jika itu sesuai keinginanmu, bagaimana kalau aku membiarkanmu menjadi permaisuri? Qianye Yinger memalingkan wajah gioknya dari Qiu Yao tanpa menjawab. Yunce terbatuk dengan canggung sebelum bertanya, Ratu Iblis, kamu bilang kamu membuat penemuan yang cukup menarik. Apa itu? Fakta bahwa Qiu Yao sangat ingin agar Hua Jin mengirimkan transmisi suara kepadanya berarti bahwa ini jelas bukan penemuan biasa. Qiu Yao mengulurkan kedua tangannya sebelum dia melambaikannya dengan anggun di udara. Sekelompok cahaya hitam muncul sebelum menyebar, menampakkan sebuah buku kuno mengambang berwarna perunggu gelap yang panjang dan lebarnya sekitar 1,5 meter. Buku tebal kuno itu memancarkan aura drakonik yang padat dan berat. Namun, apa yang mengejutkan tentang buku tebal ini bukanlah kepadatan aura drakoniknya, melainkan betapa kunonya buku itu. Buku itu sangat kuno sehingga memberi Yunce perasaan bahwa buku itu seharusnya tidak ada di era sekarang ini. Mata Qianye Yinger berkilat saat dia bertanya, mungkinkah buku rahasia Dewa Naga? Tidak, jika itu adalah buku rahasia Dewa Naga, bagaimana aku berani memanggil tuanku Tuan Iblis dengan cara yang begitu tergesa-gesa? Jawab Qiu Yao. Buku tebal kuno ini telah diikat oleh 9 segel dan setiap segel berisi jejak jiwa Raja Naga yang tersisa. Jika dia belum mati, tidak mungkin aku bisa membuka semua segel ini dalam waktu sesingkat itu. Selain itu, apa yang dicatat dalam buku tebal kuno ini bukanlah sejarah alam Dewa Naga, ini adalah sejarah suku Dewa Naga kuno. Apa? Ekspresi keterkejutan muncul di wajah Qianye Ying dan bahkan mata Yunce melotot ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Catatan rahasia kuno, dan itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Dewa Naga kuno. Qiu Yao dengan lembut mendorong buku tebal kuno itu ke arah Yunce. Saya sudah membalik-balik sebagian besarnya. Yang tercatat di dalamnya adalah sejarah suku Dewa Naga kuno dan banyak rahasia kuno lainnya yang seharusnya mati seiring dengan era para dewa. Dia menatap Yunce. Rahasia kuno ini tidak lain hanyalah informasi bagi orang lain, tapi mungkin bisa memberikan bantuan khusus kepada tuanku Guru Iblis, jadi Anda mungkin ingin membaca dengan teliti perlahan-lahan. Dia dengan cepat menghilangkan penghalang di sekitar buku itu. Setelah itu, Yunce dan Qianye Yinger menggunakan benang energi mendalam yang selembut yang mereka bisa kumpulkan untuk perlahan-lahan membuka catatan kuno yang ditinggalkan oleh Dewa Naga, sebuah keberadaan ajaib dalam dirinya sendiri. Halaman pertama dari buku tebal kuno ini mencatat perintah-perintah suku Dewa Naga, dan halaman kedua mencatat gelar dewa-dewa naga di setiap era dan tokoh-tokoh drakonik utama di era mereka. Meskipun mereka disebut suku Dewa Naga, setiap era yang panjang dan luas suku ini hanya memiliki satu Dewa Naga. Di antara ras dewa sejati yang sangat besar, dua kata Dewa Naga tidak kalah mulianya dibandingkan nama 4 dewa pencipta yang dihormati. Itu adalah gelar dewa yang melampaui semua klan dewa lainnya. Sedangkan untuk suku Dewa Naga kuno, ini mengacu pada ras naga yang berada langsung di bawah komando Dewa Naga.
Itu adalah gelar yang dimahkotai dengan gelar dewa, dewa naga, tapi itu bukanlah gelar yang diadopsi oleh seluruh ras mereka. Akibatnya, dewa naga di alam dewa naga saat ini tidak hanya tidak menghormati gelar dewa, dewa naga, tetapi juga dianggap sebagai penghujatan terburuk oleh suku dewa naga kuno. Umur para dewa naga sangat panjang. Meski tidak sepanjang dewa penciptaan, ia pasti jauh melampaui semua makhluk hidup lainnya. Akibatnya, selama era kuno yang panjang dan luas yang merangkum keseluruhan sejarah suku Dewa Naga, hanya ada 6 Dewa Naga. Mata Yunce tertuju pada catatan Dewa Naga terakhir. Itu adalah Naga Azure Purba yang telah menganugerahkan semua hadiah ini kepadanya. Namanya adalah Long Yan. Meskipun Dewa Naga memiliki umur yang sangat panjang, mereka juga mengalami kesulitan untuk bereproduksi. Inilah yang tercatat sehubungan dengan Naga Azure Purba. Dari saat Naga Azure Purba menjadi Dewa Naga hingga dia akhirnya kalah dalam pertempuran selama Perang Para Dewa dan Iblis, 30 juta tahun penuh telah berlalu. Namun, dia hanya mampu menjadi ayah dari seorang putri tunggal. Ketika dia telah mendapatkan darah Dewa Naga, jiwa Dewa Naga, dan sumsum Dewa Naga kembali ke benua langit yang mendalam, permintaan terakhir yang dibuat oleh fragmen jiwa Naga Azure Purba padanya adalah untuk menemukan putrinya yang telah disegel ke dalam pedang leluhur penghukum surga. Kerinduan dan kekhawatiran yang kuat ini terus berlanjut hingga saat ini, dan dia hanya bisa beristirahat setelah dia mempercayakan tugas ini kepada penerus dewa jahat. Ternyata, Dewa Naga yang perkasa ini sebenarnya hanya memiliki satu anak perempuan ini, selama hidupnya. Setelah dia menghela nafas berat karena emosi, sudut alis Yunce tiba-tiba bergerak. Dia hanya menjadi bapak seorang putri setelah 30 juta tahun. Tunggu sebentar. Dia sendiri telah mengumpulkan cukup banyak harem selama bertahun-tahun, dan dia telah menabur benihnya dengan sangat rajin, tetapi dia hanya memiliki satu anak perempuan, Wuxin, di permukaan. Dia tampak seperti tidak terganggu oleh hal seperti itu, dia sebenarnya telah memikirkannya selama ini. Mungkinkah akar masalahnya adalah garis keturunan Dewa Naga yang terlalu murni yang dia miliki? Namun, buku tebal kuno ini tidak mencatat nama asli putrinya. Itu hanya memanggilnya sebagai putri. Tercatat bahwa kepribadiannya lembut dan tertutup, dan dia secantik bunga surgawi. Dia dikagumi oleh Dewi Pencipta Kehidupan Lisu, dan dia terus-menerus melakukan perjalanan ke istana kehidupan ilahi untuk menemaninya. Mata Yunce tertuju pada bagian singkat tentang Putri Dewa Naga untuk waktu yang sangat lama. Setelah itu, dia akhirnya membuka halaman ketiga dari buku tebal kuno itu. Namun, halaman ini tidak mencatat apapun mengenai sejarah Dewa Naga. Alih-alih, 4 Dewa Penciptaan, Kaisar Ilahi menghukum surga, Moe. Harta karun yang sangat besar, pedang leluhur yang menghukum surga. Dia adalah kepala dari 4 dewa pencipta yang perkasa dan kekuatan sucinya tak tertandingi. Itu di atas semua dewa penciptaan dan kaisar iblis dan meskipun dia tidak bisa mendapatkan pengakuan dari pedang leluhur yang menghukum surga, dia masih bisa melepaskan kekuatannya. Kepribadiannya teguh dan sangat lurus. Dia membenci kejahatan seperti itu adalah dendam. Dia tidak pernah membiarkan hubungan atau perasaan membengkokkan prinsipnya. Dia juga sangat jijik dengan energi kegelapan yang mendalam dan dia tidak bisa mentolerir dewa manapun yang mendekati ras iblis. Putra mahkota penghukum surga, Mosu, luar biasa dalam penampilan, temperamen, dan bakat. Tak satu pun anak dewa di alam semesta yang setara dengannya dan kaisar ilahi yang menghukum surga sangat mencintainya. Namun, Mosu melanggar tabu yang tidak boleh dilanggar,
jadi Moe secara pribadi menguburkannya di jurang ketiadaan. Pengabdiannya yang kejam terhadap kebenaran mengejutkan seluruh alam semesta, tetapi hal itu juga membuatnya mendapatkan pujian dan kekaguman universal. Alis Yunce berkerut dalam. Tragedi Kaisar Iblis Pemalu Surga dan Dewa Jahat telah terjadi di tangan Moe. Bahkan perang para dewa dan iblis, peristiwa yang telah menghancurkan seluruh era, adalah sesuatu yang telah dia siapkan. Kebenaran dan kebenciannya yang ekstrim dan tak tergoyahkan terhadap kejahatan adalah hal-hal yang sudah diketahui Yunce sejak lama. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia begitu teguh dan berprinsip sehingga dia secara pribadi akan membunuh putranya sendiri karena melanggar tabu, dan ini adalah putra yang paling dicintainya, yang secara pribadi dia jadikan putra mahkota. Ia bahkan rela bersikap sedingin dan sekejam ini pada putra kesayangannya yang ia sebut sebagai penerusnya. Sebagai perbandingan, kekejamannya terhadap Jie Yuan, Nisuan, dan Ni Jie terlalu normal. Untuk mendapatkan pecahan seni ilahi leluhur yang dimiliki oleh Kaisar Iblis Pemalu Surga, Kaisar Ilahi Penghukum Surga memikatnya ke perbatasan timur kekacauan primal. Setelah itu, dia menggunakan pedang leluhur penghukum surga untuk membuat lubang di dinding kekacauan primal. Sebelum dia melepaskan kekuatannya sekali lagi untuk mengusir Kaisar Iblis Pemalu Surga dan klan Iblis Pemalu Surga dari kekacauan primal. Sejak saat itu, 4 Kaisar Iblis yang perkasa dikurangi menjadi 3. Peristiwa penting ini mengguncang ras iblis dengan hebat dan menyebabkan perselisihan dan kegelisahan menyebar ke seluruh dunia. Setelah itu, Kaisar Ilahi Penghukum Surga terlibat dalam pertempuran sengit dan mengerikan dengan Dewa Penciptaan Elemen untuk alasan yang tidak diketahui. Ketika pertempuran berakhir, Dewa Penciptaan Elemen meninggalkan gelarnya sebagai Dewa Penciptaan. Dia menyebut dirinya sendiri sebagai Dewa Sesat dan mengasingkan diri lebih lama lagi. Kaisar Ilahi yang menghukum surga juga mengasingkan diri dalam waktu yang lama setelah pertempuran itu. Dewa Naga mengunjunginya tetapi ditolak di luar pintu istana sucinya. Kemudian, sang putri kembali ke rumah, tetapi dia mendengar ratapan Dewi Pencipta Kehidupan terlebih dahulu. Energi vital Kaisar Ilahi Penghukum Surga telah habis dan dia hanya punya sisa hidup 100.000 tahun lagi. Diduga dia melepaskan kekuatan pedang leluhur penghukum surga sekali lagi selama pertarungannya dengan Dewa Penciptaan Elemen. Kepala Dewa Sejati, Kaisar Ilahi yang menghukum surga, pergi beristirahat. Umurnya mencapai akhir dan kata-kata suci terakhir yang dia ucapkan adalah Mosu, nama mendiang putranya. Catatan lainnya mengenai Moe adalah hal-hal yang Yunce kenal. Faktanya, dalam beberapa kasus, informasi yang dimilikinya mengandung lebih banyak kebenaran dan bahkan lebih rinci daripada apa yang telah dicatat dalam buku tebal kuno ini. Misalnya, tujuan Moe untuk bertemu dengan Kaisar Iblis Pemalu Surga, bagian dari Dewa Leluhur. Seni, benar-benar palsu. Sebenarnya dia ingin sepenuhnya menghapus semua catatan tabu yang dilakukan olehnya dan Dewa Pencipta Elemen. Tidak kusangka Dewa Pencipta terkuat di zaman kuno mati begitu dini sehingga dia bahkan tidak bisa berpartisipasi dalam perang dewa dan iblis, kata Qianye Yinger dengan suara mengejek. Apakah membunuh anaknya sendiri memperpendek umurnya? Yunce tidak menjawab. Sebaliknya, dia terus membaca buku tebal itu. Dewa Penciptaan Ketertiban, Sike. Harta karun yang sangat besar, mutiara surga abadi. Dia adalah Dewa Pencipta yang menciptakan dan memelihara hukum surga, dan menjaga keseimbangan alam semesta itu sendiri. Kepribadiannya tenang dan menyendiri, dan dia terus-menerus berusaha memastikan keadilan dan perdamaian di antara klan dewa yang tak terhitung banyaknya.
Dia membenci segala macam konflik dan suka menjelajahi alam semesta sendirian dan bertindak mandiri. Meskipun dia adalah dewa pencipta, dia tidak membangun istana dewa, dia juga tidak memiliki pasukan dewa atau penjaga dewa di bawah komandonya. Orang yang berusaha menata langit dan bumi tidak boleh mempunyai emosi atau keinginan yang egois. Ini adalah kata-kata yang pernah diucapkan oleh Dewa Penciptaan kepada Dewa Naga leluhur. Bibir Yun-che mengatup, Dewa Pencipta yang tidak membiarkan dirinya memiliki emosi atau keinginan egois. Saya tidak akan menerima pekerjaan itu meskipun pekerjaan itu ditawarkan kepada saya dengan harga terjangkau. Tidak heran Dewa Bulan, Dewa Bintang, dan Dewa Brahma yang warisan ilahi yang diwarisi kerajaan timur semuanya bertugas di bawah Moe selama era kuno. Itu sebenarnya karena salah satu dewa pencipta yang perkasa telah memilih untuk tidak mendirikan istana dewa atau merekrut hamba dewa manapun. Dia hanya memiliki mutiara surga abadi. Meskipun akhirnya mendirikan alam dewa surga abadi, Yun-che pada akhirnya tetap menghancurkannya. Namun, catatan Dewa Ketertiban Penciptaan tidak menyebutkan kematiannya, jadi jelas bahwa dia baru mati setelah suku Dewa Naga jatuh. Dewi Penciptaan Kehidupan, Li Su. Harta karun yang mendalam, segel kehidupan dan kematian primordial. Dewa Penciptaan yang memiliki kekuatan penciptaan alam, penciptaan kehidupan, dan energi ilahi cahaya. Dia adalah jiwa yang baik hati, penyayang dan penyayang yang memiliki kekuatan suci yang dapat menyelamatkan semua makhluk hidup dan tak hidup di dunia, dan kecantikan luar dan dalam yang melampaui batas alam abadi ciptaan itu sendiri. Begitu luar biasa kecantikannya sehingga dikatakan bahwa dewa leluhur telah menganugerahkan 3/10 konsep kecantikan kepada dunia, dan sisanya kepada Li Su saat menciptakan alam semesta. Bintang dan bulan seterang debu yang layu di hadapan kehadiran ilahinya. Cih! Qianye Yinger mendengus dengan jijik sambil mengejar tatapan Yun-che. Sepertinya suku Dewa Naga kuno pun tidak kebal terhadap penyembahan berhala. Tingkat berlebihan seperti ini sama sekali tidak diperlukan. Yun-che tanpa sadar menatap wajah Qianye Yinger. Jika dia menilai dari wajahnya saja, Qianye Yinger dan Sensi tidak diragukan lagi adalah wanita tercantik di seluruh dunia, tipe yang tidak dapat dilampaui bahkan dalam mimpi seseorang. Meskipun penulis catatan kuno Dewa Naga berusaha keras untuk memuji keindahan supernatural dari Dewi Penciptaan kuno, dia tidak berpikir bahwa Dewi Penciptaan kuno akan mampu melampaui Qianye Yinger atau Sensi dalam hal wajah dan sosoknya bahkan jika dia muncul kembali di dunia ini. Mungkin, Kaisar Ilahi Penghukum Surga maupun Dewa Penciptaan Elemen sama-sama jatuh cinta pada Li Su, namun pengejaran mereka pada akhirnya tidak membuahkan hasil. Pada akhirnya, Kaisar Ilahi Penghukum Surga memilih tugas daripada cinta. Karena garis keturunannya tidak dapat berakhir bersamanya, dan menjadikan permaisuri ras Dewa Luo Surga sebagai ratunya. Hanya dalam 10.000 tahun, haremnya telah membengkak menjadi 30.000 selir. Di sisi lain, Dewa Pencipta Elemen tidak pernah menyerah, jadi dia tidak pernah menemukan pasangan lain. Sungguh memalukan kalau dewa seperti dia sendirian sampai akhir. Yun-che menghela nafas di dalam kepalanya. Kenyataannya adalah, Dewa Penciptaan Elemen jatuh cinta pada Kaisar Iblis Pemalu Surga setelahnya, tapi cinta terlarang mereka, tidak. Cinta tabu ditakdirkan untuk tidak pernah dikenal atau diberkati oleh dunia, terutama putri mereka. Sekarang setelah dia memikirkannya, satu hal yang masih memicu kembalinya Kaisar Iblis Pemalu Surga dengan keras meskipun telah mengalami hampir semua bentuk kumparan fana, adalah kenyataan bahwa dewa jahat dulu sangat mencintai Li Su. Bagaimanapun,
Bahkan dia adalah seorang wanita sebelum dia menjadi kaisar iblis. Perang yang mengerikan pecah, dan alam semesta menderita, untuk menghilangkan energi ilahi cahaya untuk selamanya. 9 kaisar iblis-iblis mencuri segel kehidupan dan kematian primordial, menembus dimensi, turun ke istana kehidupan ilahi dan menyebarkan 9 racun iblis-iblis. Istana kehidupan ilahi telah runtuh, dan aura kehidupan ilahi tidak pernah ada lagi. Semua alam menangis dan mengamuk atas kematian Dewi Pencipta Kehidupan. Namun, tubuh mendiang Li Su tidak pernah ditemukan, mungkin karena tubuhnya mengeluarkan aura dewa yang ringan, dan 9 ras iblis-iblis menghancurkannya karena ketakutan. Jika Moe adalah dewa penciptaan pertama yang meninggal secara alami, maka Li Su adalah dewa penciptaan pertama yang binasa secara tidak wajar. Bagaimanapun, energi ilahi cahayanya adalah kekuatan yang paling ditakuti oleh ras iblis, namun kekuatan tempurnya juga merupakan yang terlemah dari 4 dewa penciptaan dan 4 kaisar iblis. Menurut roh ilahi Ice Phoenix, Li Su adalah dewa penciptaan yang paling dihormati dan dicintai dari semua dewa penciptaan. Roh ilahi Ice Phoenix sendiri selamanya bangga karena dia pernah mengabdi di bawah Dewi Pencipta Kehidupan. Dunia pasti menangis ketika berita kematiannya tersebar luas. Dewa penciptaan elemen, Nisuan. Harta karun yang sangat besar, penusuk dunia. Kalimat ini saja memberitahu Yun Ce bahwa bahkan suku Dewa Naga tidak menyadari bahwa Dewa Jahat dan Kaisar Iblis Pemalu Surga telah saling menukar harta karun surgawi mereka satu sama lain. Dia adalah dewa pencipta dengan penguasaan penuh atas 5 elemen, air, api, angin, guntur, dan bumi, dan bahkan dapat melampaui hukum elemen. Dia hidup untuk berperang dan menjadikan tugasnya untuk melindungi segala sesuatu yang dia yakini layak untuk dilindungi. Dia berpikiran terbuka, santai, tidak terkekang oleh adat istiadat, dan tidak tersentuh oleh arogansi dewa pencipta. Dia senang menjelajahi alam dan menyebarkan kebaikannya kemana-mana. Dia berteman dekat dengan setiap dewa naga yang pernah hidup, dan suku kami berhutang budi padanya yang mungkin tidak akan terbayar bahkan dalam 10.000 masa kehidupan. Dia sangat berpikiran tunggal dalam hal cinta, dan cintanya pada Dewi Pencipta Kehidupan sangatlah mutlak. Kesetiaannya tidak pernah gagal untuk mengesankan para dewa naga. Untuk alasan yang tidak diketahui, Dewa Penciptaan Elemen menantang Kaisar Ilahi yang menghukum surga untuk bertarung di jantung Absolute Beginning. Mungkin itu karena dia sangat marah atas tindakan Kaisar Ilahi yang menghukum surga yang mengasingkan Kaisar Iblis Pemalu Surga dari alam semesta. Hal ini tentu saja merusak keseimbangan antara kedua balapan dan menyebabkan masalah yang tiada habisnya di kemudian hari. Tidak ada yang memiliki kekuatan untuk mendekati pertempuran, jadi tidak ada yang tahu hasil akhirnya. Setelah pertempuran, Dewa Penciptaan Elemen membuang gelarnya sendiri dan mulai menyebut dirinya Dewa Jahat. Pada saat yang sama, dia mengasingkan diri dan hampir tidak pernah muncul ke dunia lagi. Bahkan ketika Dewa Naga mencoba mengunjunginya, yang mereka dapatkan hanyalah permintaan untuk pergi. Dewa Naga pernah mengatakan ini, kesedihan Dewa Jahat tidak ada habisnya, dan hatinya seringan debu. Yang dia cari sekarang hanyalah dilupakan oleh dunia. Setelah pertempuran legendaris, umur Kaisar Ilahi Penghukum Surga tiba-tiba memendek secara drastis. Diduga dia telah menggunakan pedang leluhur selama pertempuran. Jika ini benar, apakah ini berarti kekuatan suci Dewa Pencipta Elemen benar-benar melebihi kekuatan Kaisar Ilahi Penghukum Surga? Juga, sudah menjadi fakta umum bahwa melepaskan kekuatan pedang leluhur secara paksa akan mengorbankan umur seseorang secara besar-besaran.
Mengapa Kaisar Ilahi Penghukum Surga bertindak sejauh ini hanya untuk mengalahkan Dewa Penciptaan Elemen? Tentunya gelar Kaisar Dewa Terkuat tidak terlalu berharga. Dan Kaisar Ilahi yang menghukum surga meninggal dunia, dan Dewa Jahat mengasingkan dirinya dari dunia. Dewa Ketertiban Penciptaan dan Dewi Kehidupan Penciptaan tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun mengenai pertempuran tersebut. Kebenaran dari masalah ini mungkin akan tetap tersembunyi selamanya. Yun Ce menghela nafas lagi. Kebenaran tentang masa itu tidak diketahui bahkan oleh suku Dewa Naga yang kuat, namun dia, orang masa depan, telah mengetahui segalanya. Untuk menghancurkan tabu yang benar-benar tidak bisa dia toleransi, yang diciptakan oleh Dewa Pencipta Elemen dan Kaisar Iblis Pemalu Surga sendiri, Kaisar Ilahi Penghukum Surga telah menipu, melanggar prinsipnya sendiri, dan bahkan mengorbankan umurnya sendiri untuk melepaskan pedang leluhur. Pertarungan antara Kaisar Ilahi Penghukum Surga dan Dewa Penciptaan Elemen telah secara langsung menentukan nasib keberadaan terlarang yaitu Ni Jie. Jelas sekali, Kaisar Ilahi Penghukum Surga tidak dapat membayangkan bahwa dia, yang disebut sebagai Kaisar Dewa Terkuat di alam semesta, sebenarnya adalah bawahan Ni Xuan. Ternyata, buku terlarang Dewa Iblis Seni Dewa Sesat yang diciptakan bersama oleh Dewa Pencipta Elemen dan Kaisar Iblis Pemalu Surga adalah kekuatan yang bahkan melampaui Dewa Pencipta terkuat di dunia. Ironi yang dirasakan Kaisar Ilahi Penghukum Surga, simbol hidup dari kesenjangan mutlak antara Dewa dan Iblis, saat kesadaran itu menimpanya pasti sungguh luar biasa. Setelah melepaskan pedang leluhur untuk mengalahkan Dewa Penciptaan Elemen, Kaisar Ilahi Penghukum Surga tahu malu dan menerima setengah kompromi. Jiwa Iblis Ni Jie akan dilenyapkan, tetapi jiwa sucinya tidak. Kebenaran tentang asal-usulnya juga akan selamanya tersembunyi. Demikianlah Ni Jie menjadi Honger dan Yuer. Ni Xuan mempercayakan Honger kepada klan Dewa Roh Pedang, namun tidak sanggup membunuh Yuer apapun yang terjadi. Karena itu, dia menyembunyikannya di jurang paling gelap di Blue Pole Star, dan menderita rasa sakit, kesedihan, rasa bersalah, penyesalan, ketidakberdayaan, dan kekecewaan yang tak terbayangkan setiap hari. Kepahitannya begitu dalam sehingga dia bahkan membuang gelarnya dan mengasingkan diri dari dunia untuk selamanya. Ni Xuan pasti pernah mengunjungi putri klan Dewa Roh Pedang, Ling Wanhu yang bahagia selamanya, tapi dalam sejuta tahun dia tidak akan pernah berani mengunjungi Yuer, hanya dia yang tahu kedalaman sebenarnya dari rasa sakit dan kesedihannya. Qianye Yinger berkata, menurut catatan dunia saat ini, penyebab resmi di balik perang besar antara para dewa dan iblis adalah karena ras iblis telah mengambil pedang leluhur penghukum surga yang tak punya master untuk diri mereka sendiri. Kenyataannya, penyebab sebenarnya adalah Kaisar Ilahi yang menghukum surga sendiri. Kemarahan ras iblis, runtuhnya keseimbangan antara dua ras, meninggalnya satu dewa pencipta dan pengasingan yang lain. Bahkan jika pedang leluhur penghukum surga tidak menjadi percikan yang menyalakan api, hal lain akan terjadi, memiliki. Sungguh ironis. Bahkan lebih baik lagi, yang memproklamirkan diri sebagai kaisar jalan lurus ini kemungkinan besar berpikir bahwa dia telah mengorbankan dirinya demi kebaikan dunia. Dia bahkan tidak akan pernah menganggap bahwa dia telah melakukan kesalahan. Qianye Yinger mendengus dingin. Zhou Suzi hanyalah seorang anak kecil di hadapan pria ini. 4 dewa pencipta agung yang dicatat oleh suku Dewa Naga kuno tidak diragukan lagi jauh lebih detail dan akurat daripada yang diketahui dunia saat ini. Terlebih lagi, berkat kebenaran tertentu yang hanya dia ketahui, dia mampu melukiskan gambaran yang lebih jelas tentang dewa pencipta di kepalanya. Yun Ce tanpa berkata-kata membalik catatan kuno itu ke halaman keempat.
Sama seperti sebelumnya, halaman ini tidak mencatat sejarah para dewa naga. Itu tentang 7 harta karun surgawi yang mendalam. Konsentrasi Yunce segera meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. 4 dewa pencipta yang agung hanyalah legenda kuno dan debu yang terlupakan pada saat ini. Di sisi lain, 7 harta karun surgawi yang mendalam masih baik dan ada hingga saat ini. Setiap harta karun surgawi yang mendalam kecuali pedang leluhur yang menghukum surga telah muncul setidaknya sekali di alam semesta saat ini. Faktanya, dia memiliki 4 di antaranya saat ini. Segel primordial kehidupan dan kematian, mutiara surga abadi, mutiara racun langit, dan cermin samsara. World Piercer juga ada di tangan Sui Meiyin. Pedang leluhur penghukum surga belum pernah muncul di dunia ini, dan roda kesengsaraan segudang bayi jahat selamanya hilang bersama Jasmine. Harta karun mendalam surgawi pertama, pedang leluhur yang menghukum surga. Dilahirkan dari sisi yang dari jantung primal chaos, itu adalah pedang ilahi yang paling murni, terkuat, dan paling suci di seluruh alam primal chaos. Itu adalah nenek moyang dari semua artefak, dan dikatakan mengandung kekuatan ilahi dari dewa leluhur itu sendiri. Itu cukup kuat untuk bahkan melanggar hukum dunia. Pedang leluhur penghukum surga tidak pernah memiliki tuan sejati mungkin karena pedang itu mengandung kekuatan suci dewa leluhur, artinya tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak menjadi tuannya. Itu hanya mengizinkan Moe sang kaisar ilahi penghukum surga untuk membawanya karena pria itu memiliki jiwa yang lurus. Itu juga yang menjadi asal mula gelarnya, kaisar ilahi yang menghukum surga. Kekuatan ilahi dewa leluhur hanya bisa digunakan oleh dewa leluhur sendiri. Bahkan jika pedang leluhur penghukum surga mengakui Moe sebagai pembawanya, dia tidak bisa menggunakannya tanpa konsekuensi yang serius. Menggunakan pedang leluhur yang menghukum surga dengan paksa akan membuat dewa pencipta kehilangan 30% umur mereka, 90% untuk dewa, dan kehancuran langsung bagi manusia. Yunce terkejut. Dewa penciptaan, sejujurnya, hampir abadi. Namun, mereka masih membutuhkan 30% umur mereka untuk melepaskan kekuatan pedang leluhur penghukum surga sekali saja. Moe telah menggunakan pedang leluhur penghukum surga 2 kali dalam hidupnya. Sekali untuk mengasingkan Kaisar Iblis pemalu surga dan 900 dewa iblis dari kekacauan primal, dan sekali lagi untuk mengalahkan dewa penciptaan elemen yang berhasil mengembangkan buku terlarang dewa jahat. 60% umurnya hilang begitu saja. Tidak mengherankan jika dia, dewa penciptaan terkuat pada masa itu, meninggal lebih cepat dari siapapun. Biayanya semakin bertambah buruk sejak saat itu. Dewa sejati akan kehilangan 90% umurnya jika mereka menggunakan pedang leluhur penghukum surga. Bahkan dewa sejati yang sangat muda pun akan hampir mati saat menggunakannya. Pedang leluhur penghukum surga bisa membunuh musuh manapun, tapi penggunanya juga akan hampir mati. Itu benar-benar pedang bermata dua. Setelah Kaisar Ilahi yang menghukum surga meninggal, pedang leluhur yang menghukum surga telah menghilang untuk sementara waktu. Ketika pedang leluhur penghukum surga tiba-tiba muncul kembali di jantung kekacauan primal, alam bergetar, dan ras iblis berguncang. Pedang leluhur tidak boleh jatuh ke tangan iblis, jadi ras dewa yang pernah mengabdi pada Kaisar Ilahi penghukum surga mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk melindungi pedang. Tetapi serangan ras iblis ternyata 10 kali lebih dahsyat dari yang diperkirakan, dan perang yang diakibatkannya begitu mengerikan hingga alam semesta sendiri hampir hancur. Perang mengerikan antara para dewa dan iblis dipicu oleh kemunculan pedang leluhur penghukum surga, tapi, Dewa Naga mengatakan bahwa itu hanyalah salah satu dari banyak,
banyak percikan lain yang bisa menyalakan sumbunya. Pada saat itu, kebencian dan kebencian ras iblis semakin dalam hingga ke titik di mana segala sesuatu dapat memicu perang. Seluruh suku kami harus berpartisipasi dalam perang. Alam yang tak terhitung jumlahnya mati, dan darah mewarnai langit menjadi merah. Ras dewa penghukum surga mempercayakan pedang leluhur penghukum surga kepada kita sehingga mereka dapat bertarung tanpa khawatir kapan kiamat akan berakhir. Pada akhirnya, ras iblis menemukan bahwa kami menyembunyikan pedang leluhur penghukum surga. Iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul untuk berperang di wilayah kita. Racun iblis melahap banyak nyawa. Langit menjadi hitam karena energi iblis, dan bau kematian setebal jurang maut. Dewa naga terluka parah, kerabatnya telah binasa, dan keputusasaan semakin mendekat. Sang putri mengalami luka yang hampir merenggut nyawanya, dan yang lebih parah lagi, racun iblis menyerang jiwanya. Dewa naga menangis seperti bayi hingga tiba-tiba, dia menghancurkan segel Dewa Naga dan melepaskan gumpalan energi dewa-dewa leluhur yang terkandung di dalamnya. Tapi alih-alih menggunakannya untuk membunuh iblis, dia menggunakannya sebagai media untuk menyegel tubuh sang putri yang sekarat ke dalam pedang leluhur penghukum surga dan melemparkannya ke dalam sumur samsara. Namun, untuk merebut kembali pedang leluhur penghukum surga, para iblis gila itu benar-benar menyerang sumur samsara hingga hancur total. Dan siklus kelahiran kembali berakhir selamanya. Bahkan takdir pun tidak tahu kemana perginya pedang leluhur penghukum surga dan sang putri. Garis itu menandai akhir dari catatan mengenai pedang leluhur yang menghukum surga. Faktanya, paragraf-paragraf terakhir dari teks tersebut, terutama beberapa baris terakhir menjadi semakin lemah, dan tidak teratur hingga hampir tidak dapat dikenali. Yunce tidak perlu berada di sana untuk mengetahui bahwa naga dewa yang menyalin catatan kuno itu hampir mati pada saat itu. Secara tidak sengaja, bayangan pedang leluhur penghukum surga menutupi akhir era dewa dan iblis. Dan siklus kelahiran kembali berakhir selamanya. Yunce menatap garis itu untuk waktu yang sangat lama. Ternyata, legenda samsara bukanlah sebuah legenda. Siklus kelahiran kembali sebenarnya adalah hal yang nyata pada zaman kuno, dan mediumnya, sumur samsara dijaga oleh suku Dewa Naga. Sumur samsara telah dihancurkan selama perang dewa dan iblis dan berubah menjadi sumur mati. Sejak itu, siklus kelahiran kembali tidak ada lagi di dunia ini. Yunce pernah melakukan kontak dengan siklus kelahiran kembali palsu saat dia masih berada di benua langit yang mendalam. Didalangi oleh Xuan Yuan Wentian, Fen Juechen terpaksa mengalami selama 1 milenium. Namun, Yunce kemudian menemukan saat membaca buku Iblis Ilusi Malam Abadi bahwa apa yang disebut seni terlarang, samsara, sebenarnya hanyalah cara tabu untuk menyegel dan mencangkokkan vitalitas dan jiwa seseorang ke orang yang dipilih. Proses kejam ini tidak hanya melanggar tatanan alam, tuan rumah yang dipilihnya juga akan selalu kehilangan sebagian vitalitas dan jiwanya. Itu sebabnya Fen Juechen menjadi sangat mania, dan mengapa hidupnya sepertinya dipenuhi dengan tragedi. Sekalipun dia selamat dari satu kematian, kematian lain akan segera merenggutnya. Namun, Yunce pernah mengalami kelahiran kembali meski tinggal di dunia di mana sumur samsara seharusnya sudah mati. Itu bahkan merupakan jenis kelahiran kembali khusus yang benar-benar berbeda dari ingatan, catatan, dan bahkan legenda samsara. Sumur samsara, cermin samsara. Saat ini, sumur di tanah terlarang samsara tidak lain adalah sumur kuno samsara itu sendiri. Namun, sepertinya itu adalah sumur mati yang tidak akan pernah bisa dibangkitkan oleh kekuatan apapun.